Selamat pagi. Hari ini Senin 21 Juli tahun 2025. Kita akan bersama renungan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 11 sampai 16. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 11 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dengan tema perjumpaan yang menguatkan. Setelah menetap selama 3 bulan dan meninggalkan Pulau Malta, Paulus bersama semua penumpang kapal lainnya melanjutkan pelayaran mereka. Kali ini pun mereka singgah di beberapa tempat. Tempat pertama adalah Sirakusa, ibu kota Pulau Sisilia. Dan di sini mereka tinggal selama 3 hari, di ayat 11-12. Tempat kedua adalah Regium, kota di daratan Italia. Tapi mereka tinggal di sana selama 1 hari saja, di ayat 13a. Tempat ketiga adalah Puteoli, kota pelabuhan. Dan disitulah Paulus berjumpa dengan saudara-saudara seiman dan tinggal bersama mereka selama 7 hari, di ayat 13b sampai 14. Akhirnya Paulus tiba di Roma, tempat tujuan pelayanan mereka. Dan kota itu pun ia berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang menerima dan bahkan datang menjumpainya, di ayat 15-16. Sudah sejak lama Rasul Paulus rindu untuk berkunjung ke Roma. Bisa dilihat di Kisah Para Rasul 19 ayat 21. Dan telah menjadi panggilan Allah baginya untuk bersaksi kepada semua orang yang ada di kota tersebut. Lihat di Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Kini, kerinduan itu berubah menjadi ucapan syukur dan kekuatan baginya. Perikop ini mengajarkan kepada kita beberapa fakta yang menguatkan kita. Pertama, segala situasi kehidupan dapat Tuhan pakai untuk menyatakan pimpinannya. Karena itu, hadapilah hidup kita dengan percaya penuh bahwa rencana Tuhan pasti terlaksana. Kedua, Tuhan selalu ada bagi kita dan Ia menunjukkan penyertaannya lewat orang-orang yang ada di sekitar kita yang menerima kita sekalipun kita berada dalam keadaan sulit. Ketiga, ketika kita berjalan dalam hidup ini, kita sedang berproses bersama Tuhan. Perjalanan kita pada awalnya bisa jadi sulit, karena apa yang harus kita lalui tidak sama dengan apa yang kita harapkan atau bayangkan. Ada banyak hal yang dapat membuat kita merasa terombang-ambing, tersesat atau terancam. Meski demikian, kita tetap menjalani ini semua sampai akhir, karena kita tahu pasti bahwa Tuhan memegang kendali atas seluruh hidup kita dan Ia sedang membawa kita ke tempat yang lebih baik. Di sanalah kita tidak akan dikecewakan, tapi akan disambut dengan perjumpaan yang menguatkan. Mari bersama kita berdoa. Di hari Senin pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus menikmati proses bersama Engkau yang begitu indah. Mampukan kami untuk fokus hidup kepada kekekalan, bahwa Engkau telah menyediakan tempat bagi kami
dan kami benar-benar merasakan kerinduan untuk boleh merasakan perjumpaan yang hangat dan menguatkan. Mampukan kami Tuhan selama di dunia ini, kami terus bersandar penuh pada pimpinan-Mu. Mampukan kami juga Tuhan untuk boleh saling menerima dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.